Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Qawaidil Arba', dan sekarang kita sudah pada pertemuan yang keberapa? Sekarang 16. Sekarang ke-17, sebelumnya 16. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kaidah yang ketiga, penjelasannya beserta dalilnya, yaitu tentang bahwasannya Rasulullah SAW diutus kepada manusia yang berbeda-beda peribadatan mereka. Ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, malaikat, bebatuan, pepohonan, nabi, orang soleh, wali, dan Rasulullah SAW memerangi mereka semua, tidak membeda-bedakan di antara mereka sedikit pun, sekecil apapun. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi mereka semuanya tanpa pengecualian kepada seorang pun. Tidak mengatakan perangi yang menyembah batu saja, pohon saja, menyembah benda mati saja. Adapun yang menyembah laki-laki soleh, wali, nabi jangan diperangi. Tidak. Qatiluhum, kata Allah. Dan sudah kita bahas, hal itu merupakan bantahan kepada orang-orang yang mengatakan jangan dibedakan, jangan disamakan dong antara yang menyembah patung dengan yang menyembah wali, orang saleh, malaikat. Kan orang yang menyembah patung itu menyembah batu, pohon, benda-benda mati. Adapun yang menyembah laki-laki soleh, wali dari wali-wali Allah, beda. Mereka menginginkan bahwasannya para pemuja-pemuja kubur itu penyembah kubur, menyembah wali, menyembah orang soleh, berbeda hukumnya dari orang yang menyembah patung. Sehingga mereka menginginkan orang yang menyembah kubur tidak kafir, perbuatannya tidak dikatakan syirik, nggak boleh diperangi. Maka kita katakan Rasul tidak membeda-bedakan di antara mereka, karena syirik adalah beribadah kepada selain Allah, apapun itu, siapapun itu yang diibadahinya. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala akan menyampaikan dalil-dalil dari Al-Quran yang menjelaskan adanya yang menyembah matahari, bulan, malaikat, dan seterusnya di zaman Nabi SAW. Karena sebagian orang mengira di zaman Nabi pelaku syirik hanyalah menyembah berhala saja. Tidak. Namun berbeda-beda peribadatan mereka. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan wa dalilu syamsi wal qamari, dalil matahari dan bulan. Firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari. Wa min ayatihi al-lailu, termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya malam, wan naharu dan siang,
wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. Kemudian apa kata Allah? La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kalian sujud beribadah kepada matahari dan juga jangan kepada bulan. Allah melarangnya, berarti menunjukkan ada di zaman Nabi SAW yang menyembah itu. Apa buktinya lagi? Nanti dijelaskan oleh pensyarah. Antum tahu hadis yang larangan untuk sholat ketika terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Pernah dengar? Rasulullah SAW bersabda, la yataharra ahadukum fayusalli inda tulu'i syamsi wala inda ghurubiha. Janganlah bersengaja salah seorang dari kalian lalu dia sholat ketika terbitnya matahari dan ketika terbenamnya matahari. Kenapa nggak boleh sholat ketika terbitnya matahari dan terbenamnya matahari? Makruh. Bahkan kalau memang sudah semakin dekat, haram. Nggak boleh sholat pada waktu itu. Alasannya agar tidak menyerupai kaum yang menyembah matahari dan bulan. Agar tidak dikira orang kalau saat itu dia sedang sholat menyembah matahari dan bulan. Karena penyembah matahari itu menyembahnya ketika waktu itu. Ketika terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Menyembahnya, sujudnya ketika terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Nggak boleh sholat pada waktu itu. Berarti menunjukkan apa? Ada yang menyembah matahari dan bulan. Terbantahkan sudah. Orang-orang yang mengatakan kalau di zaman Rasulullah orang-orang musyrik hanya menyembah berhala. Buktinya ini. Ada yang menyembah matahari bulan dan juga nanti yang lainnya. Berkata pensyarah hafizallahu taala, dalla ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi wal qamari. Dalla ala anna hunaka, menunjukkan atas. Dalil itu, firman Allah tersebut menunjukkan atas annahunaka, bahwasanya di sana man, terdapat orang yang yasjudu lisyamsi wal qamari, terdapat orang yang sujud kepada matahari dan bulan. Sebagaimana sudah kita katakan tadi. Firman Allah tersebut menunjukkan bahwasanya di sana terdapat orang yang menyembah sujud kepada matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, dan Allah melarang itu. Kemudian kata pensyarah hafizallahu taala, walihada nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anis salati inda tulu'i syamsi wa inda ghurubiha. Sebagaimana juga yang sudah kita katakan. Walihada, oleh karena ini, nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul melarang anis salati, dari salat, inda tulu'i syamsi, ketika terbitnya matahari, wa inda ghurubiha, dan ketika terbenamnya. Kenapa? Saddan lidzari'ati, itu tujuannya. Kenapa dilarang? Saddan, untuk menutup, lidzari'ati, celah. Menutup celah serapat-rapatnya, agar tidak menyerupai orang-orang yang menyembah matahari. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Lihat apa faidah yang bisa kita ambil, bahwasanya menyerupai itu tidak dilihat kepada niat. Penyerupaan kepada orang-orang kafir tidak dilihat kepada niat. Misalnya dia pakai pakaian orang kafir. Ustaz, anak kan nggak niat untuk menyerupai orang kafir, cuma pakaian saja, nggak niat untuk menyerupai mereka. Maka ini adalah dalil bahwasanya larangan penyerupaan orang-orang kafir itu tidak dibutuhkan atau tidak dilihat kepada niat.
Baik niatnya memang untuk menyerupakan orang kafir ataupun tidak menyerupai orang kafir, tetap saja dilarang, itu maksudnya. Coba lihat, Rasulullah SAW melarang sholat ketika terbitnya matahari dan ketika terbenamnya. Padahal sholatnya untuk siapa? Allah. Tapi dilarang. Jadi menyerupai itu tidak membutuhkan atau tidak dilihat oleh niat. Pokoknya selama dia menyerupai udah nggak boleh. Padahal dia sholatnya untuk Allah, ikhlas murni, semurni-murninya hanya untuk Allah. Tapi karena dia menyerupai orang-orang yang menyembah matahari ketika itu nggak boleh. La yanzuru ila niyah, berarti nggak dilihat niatnya. Lihat betapa agama Islam mengatur sedemikian rupa. Sempurna agama Islam. Saddan lidzari'ati, untuk menutup celah. Jangan sampai nanti ada orang awam atau ada orang yang dia baru meluk Islam, masuk ke dalam Islam, orang yang benar-benar awam dari pelosok, yang mungkin di sekitarnya, di negerinya itu semuanya mayoritasnya menyembah matahari, kemudian dia masuk Islam atau baru mengenal Islam, awam baru mengenal Islam, kemudian kok ini dia salatnya ketika terbit matahari ya? Sama kayak di negeriku ini. Berarti jangan-jangan orang Islam juga nyembah matahari. Kok ini sholatnya dia ketika terbenamnya matahari? Sama kayak orang-orang yang di negeriku, di daerahku, di desaku, di kotaku nih. Berarti jangan-jangan umat Islam juga menyembah matahari. Sad dan lidari hati ditutup serapat-rapatnya, menutup celah. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang sholat pada waktu itu. Tapi ingat saksi pembahasan kita bahwasanya ada orang yang menyembah matahari dan bulan. Rasulullah tidak membeda-bedakan di antara mereka. Oke, kita lanjut. Li'anna hunaka man yasjudu 'inda tulu'iha wa yasjudu laha 'inda ghurubiha. Li'anna hunaka, karena bahwasanya di sana man yasjudu, ada orang yang sujud lisyamsi, kepada matahari, 'inda tulu'iha, ketika terbitnya. Wa yasjudu laha, kembali ke mana? Syams, ahsan. Karena dia muannas yang tidak ada tandanya ya. Dan sujud kepada matahari juga inda ghurubiha, ketika terbenamnya. Oleh karena itu dilarang. Fanuhina, lihat di sini bacanya nuhina ya, mabni majhul. Maka kita dilarang ya, karena mabni majhul. Nuhina sama kayak duriba, nusira, kutiba ya. Di dhamma awalnya dan di kasrah sebelum terakhir. Fanuhina an nusalliya fi hadainil waqtaini. Fanuhina ya, tadi karena di sana ada orang yang sujud kepada matahari ketika terbitnya dan terbenamnya, fanuhina, maka kita nuhina dilarang. An-nusalliya, untuk kita salat fi hadainil waqtaini, pada dua waktu ini. Lihat, wa in kanatis salatu lillahi, walaupun salatnya untuk Allah, berarti tasyabbuh la yundaru ila niyyah. Tasyabbuh, menyerupai suatu kaum, itu tidak dilihat niatnya. Pokoknya selama dia menyerupai sudah, walaupun salatnya untuk Allah. Memakai pakaian orang kafir, dia cukur jenggotnya, panjangkan kumisnya, bergaya-gaya seperti orang-orang kafir. Pakai pakaian, wih anak pengen beli pakaian, kayak ganteng ini, kayak siapa? Mirip kayak opa-opa. Yang pakaiannya memang jelas. Ya antum ini sebagai umat Islam, terutama penuntut ilmu, diusahakan keluar kemanapun, tampilkan, tampakkan, tunjukkan syariat Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah, lanjutkan. Fa innahu min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaan.
Bangga seharusnya menampakkan sunnah. Sering anak katakan dahulu di usul salasa, Rasulullah SAW udah mati-matian membela kita umatnya, rela untuk dibunuh, diburonan, diburu, mengorbankan hartanya, keluarganya. Beliau berdarah, dipukulin, diludahin, dilempari batu untuk umatnya, untuk kita. Kemudian kita malu hanya sekedar mengamalkan sunnahnya saja. Gimana? Antum ini ketika nanti pulang, kan mau liburan. Antum mau liburan apa mau tetap belajar? Belajar, Yusuf. Yaudah, Yusuf berarti nggak libur. Mau liburan. Tampakkan syiar-syiar Islam. Kenapa antum? Kebanyakan orang malu karena dia tidak mengagungkan syariat Islam, tidak mengagungkan syiar Islam. Oleh karena itu dia malu. Tapi kalau dia benar-benar mengagungkan syiar Islam, dia bukan malu, bahkan bangga. Kemudian di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, lakin lamma kana fi sholati fi hadzal waqti musyabihatun li fi'lil musyrikina muni'a min dzalika saddan lidzari'ati allati tufdi ila syirki. Tadi kan kita dilarang untuk kita sholat pada dua waktu ini, walaupun sholatnya untuk Allah. Lakin akan tapi lamma kana fi sholati, ketika di dalam sholat fi hadal waktu, pada waktu ini terbit atau terbenamnya musyabihatun, menyerupai li fi'lil musyrikin, perbuatan orang-orang musyrik. Karena sholat pada waktu itu menyerupai perbuatan orang-orang musyrik, muni'a min dzalik, dilarang dari perbuatan itu, nggak boleh sholat pada waktu itu. Tujuannya saddan lidzari'ati allati tufdi ila syirki, saddan lidzari'ah, menutup celah, allati tufdi, yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi agama Islam ini sangat indah sekali. Bahkan bukan hanya syirik saja yang dilarang, hal-hal yang mengantarkan kepada kesyirikan pun juga dilarang. Maka orang yang benar-benar paham Islam, dia benar-benar mengetahui agama Islam dengan sebenar-benarnya, sangat jarang, bahkan tidak mungkin jatuh dalam kesyirikan. Karena hal-hal yang mengantar kepada kesyirikan pun dilarang. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa bin nahyi 'anil syirki wa sadda dzara'i'ahu al-mufdiyata ilaihi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa bin nahyi 'anil syirki, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa bin nahyi, datang dengan larangan dari kesyirikan, melarang syirik dan hal-hal yang mengantarkan kepada syirik. Wasadda dzara'i'ahu, dan menutup celah-celahnya, al-mufdiyata ilaihi, yang mengantarkan kepadanya, kepada syirik. Menutup celah-celahnya yang mengantarkan kepadanya. Lanjut. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa dalilul malaikah, dalil malaikat. Ya, antum harus tahu nih, anak ulang-ulang terus, jangan sampai salah. Apa dalil malaikat? Oh, dalil malaikat maksudnya apa? Dalil bahwasanya ada yang menyembah malaikat itu. Karena dulu anak ketika belajar kurang paham, apa ini dalil malaikat? Kok dalil malaikat sih? Gitu. Maksudnya apa? Dalil ada yang menyembah malaikat. Qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Wala ya'murakum, dialah Allah tidak memerintahkan kalian, tidak,
antattakhidul malaikata, agar kalian menjadikan para malaikat, wan nabiyyin, dan para nabi, arbaba, Tuhan-Tuhan. Allah tidak memerintahkan itu. Wala ya'murakum, dia tidak memerintahkan kalian menjadikan para malaikat dan nabi-nabi arbaba, Tuhan-Tuhan, tidak. Jadi menunjukkan ada di sana orang yang menyembah para malaikat dan para nabi, dan bahwasanya itu syirik. Dan Nabi SAW tidak membeda-bedakan di antara mereka, diperangi semua. Berkata pensyarah hafizallahu taala, qauluhu wa dalilul malaikati ila akhirih, perkataan penulis dan dalil malaikat sampai terakhir. Dalla ala anna hunaka man abadal malaikata wan nabiyina wa anna dzalika syirkun. Dalla ala anna hunaka, firman Allah tersebut menunjukkan, ya, karena dalla fil madi, fa'ilnya apa? Dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke qauluhu, firman Allah. Firman Allah tersebut menunjukkan atas annahunaka, bahwasanya di sana ada orang yang abadal malaikata, menyembah para malaikat, wan nabiyyin, dan para nabi, wa anna dzalika syirkun, dan bahwasanya hal itu adalah kesyirikan. Kemudian lihat lagi kata pensyarah. Wa ubadul kuburi al-yawma yaquluna alladhi ya'budul malaikata wan nabiyyina was-salihina laysa bikafirin. Wa ubadul kuburil yawma, dan para pemuja-pemuja, penyembah-penyembah kuburan hari ini, yaqulun, mereka mengatakan, alladzi ya'budul malaikata wan nabiyyina was-solihin, orang yang menyembah para malaikat dan para nabi dan orang-orang soleh, laisa bikafir, bukanlah orang kafir, itu para pemuja kubur, mereka katakan. Sedangkan Allah mengatakan kafir, syirik. Ya akhi, sekali lagi anak ingatkan, hendaknya kita menjalani hidup ibadah dengan maunya Allah, bukan dengan maunya kita. Kebanyakan orang tergelincir karena dia beribadah sesuka hatinya, dengan maunya, dengan hawa nafsunya, dengan Allah mengatakan kafir, dia tidak mengatakan kafir. Bagaimana? Oleh karena itu, jauhi seseorang beragama hanya sebatas KTP saja. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, akhi, jangan dimatikan.
Bismillah, kita lanjutkan. Khalas hadartum jami'an. Kemudian dalil yang ketiga, tadi yang pertama dalil apa? Matahari dan bulan. Yang kedua para malaikat. Sekarang dalilul anbiya. Dalil para nabi, yaitu maksudnya ada yang menyembah para nabi. Siapa saja yang menyembah matahari? Para nabi. Udah kita singgung. Orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Yang kedua, orang Yahudi menyembah siapa? Nabi siapa? Uzair. Oke, alhamdulillah. Wa dalilul anbiya, dalil para nabi, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah. Apa jawabannya? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Allah, dan ingatlah ketika Allah berkata, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa bin Maryam. Tapi yang perlu kita juga tekankan kepada orang yang akan kita sampaikan, kita yakini dulu mereka tentang kebenaran Al-Quran. Karena kebanyakan orang ketika disampaikan hal-hal yang gaib seperti ini, mereka ragu, apa iya sih? Ada gak seperti itu? Ada, banyak. Oleh karena itu tanamkan dulu, Al-Quran itu firman Allah, sebaik-baik perkataan, sebenar-benarnya perkataan. Yakin dengan firman Allah? Dengarkan ini. Wa idz qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau berkata kepada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku, wa ummiya, dan ibuku, ilahaini min dunillah, dua Tuhan selain Allah. Allah berkata kepada Nabi Isa, apakah engkau berkata kepada, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Apa jawaban Nabi Isa? Qala subhanak, maha suci engkau. Yaitu aku gak berkata itu. Jadi memang menunjukkan ada orang yang menyembah Nabi Isa dan ibunya Maryam. Subhana, kata Nabi Isa, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li, aku tidak mungkin an aqula ma laisa li bihaq. Aku tidak mungkin mengatakan apa yang tidak ada bagiku kebenaran. Aku tidak mungkin mengatakan hal yang tidak ada kebenarannya. Itu. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Lihat, jikalau aku mengatakannya, sungguh engkau juga telah mengetahuinya. Jadi memang Nabi Isa tidak mengatakan itu, tidak menyeru umatnya untuk menjadikan diri dia dan punya dua Tuhan selain Allah, tidak. Oleh karena itu jawaban Nabi Isa, maha suci engkau, nggak mungkin aku berkata apa yang tidak bagiku hak.
Jikalau aku berkata pun engkau mengetahuinya. Karena engkau ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Mengakui kebesaran Allah. Karena memang ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, yaitu Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam diriku, sedangkan sebaliknya tidak. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Sekali lagi anak tekankan, ini menunjukkan adanya menyembah para nabi, juga membantah para pemuja-pemuja kubur yang sudah kita bahas sebelumnya, yang mereka mengatakan penyembah berhala patung tidaklah sama dengan penyembah nabi. Orang yang menyembah berhala patung, benda-benda mati, tidaklah sama dengan orang yang menyembah orang soleh. Kata mereka, jangan disama-samain dong. Kan mereka menyembahnya benda mati, kita menyembahnya nabi, orang soleh. Ini buktinya. Allah melarang itu. Allah menjadikan hal itu perbuatan kesyirikan. Dan Rasulullah memerangi mereka, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Berkata pensyarah hafizallahu ta'ala, hadza fihi dalilun, ya wa qawluhu wa dalilul anbiya ila akhirih, hadza fihi dalilun. Perkataan penulis wa dalilul anbiya ila akhirih, hadza fihi dalilun ala anna ibadatal anbiya'i syirkun mithlu ibadatil asnami. Hadza fihi dalilun, ini di dalamnya, yaitu dalam firman Allah ini terdapat dalil atas anna ibadatal anbiya'i, bahwa saya beribadah kepada para nabi, menyembah para nabi adalah syirik. Mithlu ibadatil asnami, seperti menyembah berhala. Karena syirik adalah menyembah selain Allah, apapun siapapun itu yang disembah. Apapun siapapun itu yang disembah. Wa fafihi raddun ala man farraqa fi dzalik min ubadil kuburi. Fafihi raddun, maka di dalam firman Allah tersebut juga terdapat raddun, bantahan atas man farraqa fi dzalik, orang yang membeda-bedakan dalam hal itu. Yang tadi kita sudah sampaikan, membeda-bedakan antara yang menyembah patung, benda mati, dengan yang menyembah wali, orang soleh, nabi. Dan ayat ini adalah bantahannya atas orang yang membeda-bedakan hal itu, min ubadil kubur, dari penyembah-penyembah, pemuja-pemuja kuburan, yang dimana Allah tidak membedakannya. Syirik ya syirik, dan Rasulullah pun memerangi mereka semuanya. Fahadha fihi raddun ala haula'il ladzina yaqulun inna syirka ibadatul asnami wa la yusawwa indahum baina man abadal asnama wa baina man abada waliyan aw rajulan salihan wa yunkiruna taswiyata baina haula'i. Fahadha fihi raddun, dijelaskan lagi. Fahadha fihi raddun, maka ini di dalam firman Allah ini terdapat raddun, bantahan kepada siapa? Ala haula'il ladzina yaqulun, atas orang-orang yang mereka mengatakan inna syirka ibadatul asnami, sesungguhnya syirik hanyalah beribadah kepada patung saja. Wala yusawwa indahum, dan tidaklah sama di sisi mereka.
wala yusawwa indahum, dan tidaklah sama di sisi mereka baina man abadal asnama, antara orang yang menyembah patung, wa baina man abada waliyan aw rajulan shalihan, dan antara orang yang menyembah wali atau laki-laki soleh. Bantahan terhadap mereka. Wa yunkiruna taswiyata baina haula, dan mereka mengingkari persamaan antara mereka, yaitu penyembah patung dan penyembah wali dan orang soleh. Mereka mengingkari samaannya, persamaannya. Mereka nggak mau disama-samain, mengingkari persamaan. Kemudian lihat lagi, fokus. Wa yaz'amuna, bisa yaz'amun, bisa yaz'umun. Ainnya bisa fathah, bisa dhammah. Wa yaz'umuna anna syirka maqsurun ala ibadatil asnami faqat. Dan ini sering ana sampaikan, banyak orang yang keliru di sini. Wa yaz'umuna, dan mereka mengira, menganggap anna syirka, bahwasanya syirik maksurun, hanya terbatas ala ibadatil asnami faqat, hanya terbatas pada penyembahan patung-patung saja. Mereka mengira itu syirik hanya terbatas atas peribadatan kepada patung-patung saja. Dan ini ghalatun azim, kesalahan, kekeliruan yang besar. Bukan kabir, bahkan azim. Wa hadza minal mughalatati alwadihati min nahiyataini. Wa hadza minal mughalatati, ini termasuk dari kesalahan alwadihati yang jelas min nahiyataini, dari dua sisi. Lihat, dibantah oleh Syekh di sini. Ini termasuk kesalahan yang jelas dari dua sisi. Mughalatah itu kesalahan. Sisi yang pertama, an-nahiyatul ula, sisi yang pertama. Dan ini sering diulang-ulang ya. Karena saking pentingnya. Sesuatu yang sering diulang karena itu penting, karena itu banyak orang yang mengingkarinya, membangkang. Dan ana sering sampaikan dalam kaidah balaghah, apabila semakin banyak penguatan, semakin sering diulang, menunjukkan apa? Banyak orang yang mengingkari. Begitu juga di pondok pesantren. Ana bilang, ya akhi, jangan main HP warga. Kalau ana bilang satu, diturutin, ya berarti ana udah bilang satu aja. Tapi kalau ternyata ngeyel, membangkang, ana bilang terus, ya akhi, jangan main HP warga, jangan main HP warga. Karena banyak yang membangkang. Begitu juga ini diulang-ulang terus. Karena banyak yang membangkang. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, annallaha jalla wa ala fil Qur'ani ankara 'alal jami'i wa amara biqitalil jami'i. Annallaha jalla wa ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, ankara 'alal jami', mengingkari semuanya, baik ayat yang umum, wa qatiluhum, perangilah mereka, hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sampai tidak ada lagi kesyirikan dan menjadi agama semuanya hanyalah milik Allah, baik larangan secara umum, pengingkaran secara umum ataupun satu persatu. Dan ini kita sedang membahas dalil tentang larangannya yang satu per satu. Ada kuluhunya nggak? Nggak ada ya. Wa yakuna ad-dinu lillah. Nggak ada kuluhunya. Baik pengingkaran secara keseluruhan ataupun satu per satu. Karena orang yang membangkang keseluruhan apa saja ini nggak termasuk, dijelaskan lagi satu per satu. Ankara 'alal jami'i, mengingkari semuanya, wa amara bi qitalil jami'i, dan memerintahkan untuk qital. Apa qital? Memerangi semuanya. Ahsan ya Nadhif, barakallahu fiik. An-nahiyatu tsaniyatu, sisi yang kedua, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, fokus nih, habis ini kita tutup sudah insyaallah. Lam yufarriq baina 'abidi sanamin wa 'abidi malakin aw rajulin salihin. Sisi yang kedua, bantahan yang kedua,
akan jelasnya kekeliruan perkataan orang-orang pemuja kubur. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan baina abidi sonamin, antara penyembah patung, wa abidi malakin, dan penyembah malaikat, aw rajulin solihin, atau laki-laki yang soleh. Coba baca sirahnya, ya, membeda-bedakan di antara mereka, diperangi semuanya. Yahudi, Nasrani, bahkan bukan hanya menyembah wali orang soleh, nabi, yang menyembah nabi pun diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.